Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihina amin. Ma'idatu Idul Fitri Mubarak Yawma Awadul Habib fi salis min syahri Syawal. Wa qala radhiyallahu anhu yawmal arbi'a as-salis min Syawal sanati 1326 fi muzaqaratihi li hadri awadihi ba'da al-insadi bi qasidati allati matla'uha tasabburtu lakin ma afada tasabburu fa afadtu min amri alladhi kuntu udmiru. Asyafi'ul a'zam huwa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal fakhru fakhruhu wal izzu izzuhu asrafu makhluqin khalaqallahu wa huwa akhirul anbiya wa huwa afdaluhum walhamdulillahilladzi akramana bihi nahnu ma'syaral ummah al muhammadiyah wa khassana bihi bimahdi fadli minnahu bimahdi fadli mannihi wajud wa ja'alana min ummatihi alladzi tamanat rusulu an takuna minha hadu ala hadhihi ni'mah al-'azimah la tusibunaha min aydikum syukum khairu ummatin bi syahadatillahi ta'ala fi qawlihi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar takfikum syahadatullahi annakum khaira ummah innama hadu ala hadhihi syahada wa wasalu surra fi talabiha wa abzulu juhdakum fi hifdhiha wa ibqa'i hadhihi ni'mah al-'azimah 'alaykum wajahidu anfusakum ala mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam wal ihtida' bihadihi wal masyi ala tariqatihi wa qad sabaqukum nasun min qablikum lil marad mimman qablakum lil maratibil aliyah waqtafu asarahu sallallahu alaihi wasallam wahtadaw bihadihi wa masyaw fi tariqihi wa fasu bi asrarihi wa anwarihi ta'ibu fil umril qasir wastarahu fil umril tawil wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin walakinnahum faraqu syahawat wal ladzat wa amma taliyin anaku syahawat wal ladzat al faniyat wa anqata'u biha anil luhuqi bi ulaika sadat wal awwalin minas salafis salih sarafu wijhatahum wa himmatahum wa awqatahum fi khidmatillah rahatuhum wa unsuhum wa masarratuhum fi salatihim wa fi dhikrihim wa fi tahajjudihim lakinnahum yu'adzanul isya wa adu fi tahajjudihim wa adu al isya masih fid dar wa amma nahnu ma'asyaral walakinnahum yu'adzanul isya wa adu al isya masih fid dar walakinnahum yu'adzanul isya wa adu al isya masih fid dar wa amma nahnu ma'asyaral mutaakhirin sa'adatna al aqdar wa basatat lana dunya wa gharratna wa dhayyat alaina awqatana ma yajlisuna snaini illa wa dhikruhum fid dunya wa jam'uha fi tahsiliha yu'abbaru alaihim dhalikal ya'bur alaihim dhalikal majlis ma yadhkuruna al akhirah fihi wa la yadhkuruna Allah fihi atau dunya qulubuhum wa qawalibahum wa qawalibahum kama wasafa al-habib Abdullah al-Haddad fi qawlihi tanafasuha wa atawha qawalibahum ma'al qulubi fayalillahi min ajabi wa abna'u zaman sarafu himmatahum wa quwwatahum wa amdaw shababahum fi talabi dunya wa rahalu fi talabiha ila aqalimi ba'idah wa akhaddat alaina dunya ahlal bait li bighinahum baghainahum ya'muruna al-madaris wal maharib Allahu yurina dunya kama araha ibadahu salihin juddu wastahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Habib Ali Habsyi dalam kumpulan mutiara beliau, perkataan-perkataan dan nasihat beliau yang dinamakan Al-Mawa'id Ramadhaniyah min al-Fasil Aliyah pada hari Rabu tanggal 3 Syawal tahun 1326. Ya, beliau mengatakan sang pemberi syafaat yang agung adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan yang kita miliki adalah kebanggaan beliau, dari beliau. Kemuliaan juga kemuliaan beliau. Ya, karena kalau tidak ada beliau kita nggak ada jadi mulia. Kita ini banyak majelis ini gara-gara beliau. Kita bisa Islam masuk surga karena beliau. Jadi keutamaan itu ya keutamaannya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan keutamaannya
kita sendiri. Tidak ada kita nyari keutamaan sendiri. Keutamaan semuanya itu adalah lahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau asyrafu makhluqin khalaqahullah wa huwa akhirul anbiya. Karena Nabi Muhammad adalah paling mulianya makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau walaupun orang yang paling mulia, walaupun datangnya terakhir, beliau paling mulia. Akan tetapi beliau adalah orang paling afdal. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Umar, wa huwa wa in ja'al akhiru muqaddamun. Beliau walaupun datang terakhir, tapi beliau paling mulia. Kenapa datangnya terakhirnya Nabi Muhammad? Kok didatangkan? Ada yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad itu kok didatangkan terakhir? Ya, kenapa? Karena datangnya terakhir untuk memuliakan para anbiya yang lalu. Ya, dan itu salah satu hikmahnya. Dan juga salah satu hikmahnya kenapa? Supaya itu bahasanya Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan paling akhir. Kenapa? Supaya nabi-nabi terdahulu itu menjadi contoh bagi beliau, menjadi contoh untuk beliau. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia dan datang terakhir. Salah satu hikmahnya datang akhir karena untuk memuliakan nabi-nabi terdahulu. Dan juga nabi-nabi sebelumnya itu dijadikan contoh untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya pekerjaan yang ada contohnya itu lebih bisa dikerjakan dengan baik daripada yang tidak ada contohnya. Dan dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, Nabi Muhammad SAW ada nabi lahir datang yang ke-25 yang terakhir, supaya nabi-nabi sebelumnya itu jadi contoh untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah kita ini diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan diberikan kekhususan. Itu semua kekhususan, yaitu kekhususan apa itu? Menjadi umat Nabi Muhammad. Ini kekhususan buat kita yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ya. Itu dengan apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini semua kita dijadikan umat Nabi Muhammad itu yang mengikrarkan bukan manusia, bukan Nabi sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Al-Habsyi, ya, lihatlah kalian ini menjadi umat Nabi Muhammad dengan apa? Dengan persaksian dari Allah langsung dalam Al-Quran. Apa itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua ini adalah sebaik-baiknya umat. Yang menciptakan kita itulah, ya, yang menciptakan kita itulah yang apa? Yang memberikan kesaksian bahwa kalian ini yang aku ciptakan ini sebaik-baiknya umat daripada umat-umat terdahulu. Masya Allah. Yang mana kalian tuh beramar ma'ruf dan nahi munkar. Cukup bagi kalian, kata Habib Al-Habsyi, cukup persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian menjadi umat yang terbaik. Nah, kemudian beliau memberikan spirit kepada kita, hendaklah kalian sungguh-sungguh untuk menjaga kenikmatan ini. Artinya apa? Kamu ya sebenarnya gini loh ya. Kalau kasih contoh, orang kalau berpangkat tinggi itu kan harus jaga hawa. Ya, sama bawahannya harus jaga, gitu. Sama orang di sekitarnya harus jaga apa? Ada pangkat. Makanya kalau pakai seragam kan tidak boleh macam-macam. Kalau seragam, kalau misalnya mau macam-macam kan seragamnya dilepas. Ya kan, misalnya orang punya pangkat tinggi dilepas. Kemudian apa? Kemudian subhanallah, itulah yang terjadi dengan kita. Kita ini ada mahkota umat Nabi Muhammad, tidak bisa dilepas. Kalau pangkat bisa dilepas, seragam bisa dilepas, tapi kalau umat Nabi Muhammad sampai mati tidak bisa dilepas. Maka jagalah. Maka kalau kita menjadi umat yang terbaik, maka jadilah kita yang terbaik. Akhlak kita mengikuti Nabi. Dengan apa caranya? Dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maksudnya nurut sama Allah, nurut sama Rasulullah. Itu cara menjaga nikmat. Nah, orang kalau dikasih mahkota kemuliaan umat Nabi Muhammad, kemudian dia maksiat, sama orang pangkatnya bintang 5 di sini, tapi masuk diskotik pakai seragam.
sama. Iya toh, saya coba saya pakai gini, kan harus Joko. Masa saya masuk, saya jangankan ke masuk warung pakai sini tidak berani saya. Mau makan ya, kalau mau makan warung pakai apa? Pak, pakai begini. Ya. Kenapa? Joko ini mahkotanya Nabi Muhammad kan gitu. Dipakai kemana? Ke majelis, pakai ketika ngajar, dipakai ketika masuk tempat-tempat baik, apa. Tapi mau nang pasar tuku kambing, ya tidak pernah saya pakai ini. Kalau mau belanja ke pasar beli tomat, tidak pernah saya pakai ini. Karena Joko awak gitu loh. Dan begitu juga kita umat Nabi Muhammad. Akhirnya kalau ini kan bisa dilepas. Tapi kemuliaan umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa dilepas. Dalam keadaan apapun kamu, mulai dari lahir sudah pakai kemuliaan, diberikan mahkota, sampai meninggal, sampai di akhirat kita berjalan di bendera Nabi Muhammad SAW sebagai umat. Nah ini loh yang yang diinginkan oleh nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Musa dan lain sebagainya. Karena ini yang mereka inginkan, tidak bakal terlepas. Apapun keadaanmu, tapi tetap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini ya, dengan maka Habib Ali mengatakan, jagalah nikmat ini dengan apa? Dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh menjaga diri kalian agar tetap terus untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan di atas jalan beliau. Nah, yang mana umat-umat terdahulu mereka ini umat-umat terdahulu sebelum kita. Itu mereka sangat fokus untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka itu umurnya sedikit, 70 tahun, 80 tahun. Tapi mereka nanti setelah meninggal, mereka beristirahat panjang sekali waktunya. Tidak akan terputus. Ya, apa kata Allah? Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi mereka di dalam surga, ya, kalau mengikuti jalannya Rasulullah, mengikuti aturannya Rasulullah, mereka sebentar di dunia capek, nanti pergi kekal terus abadi, nanti mendapatkan kenikmatan selama di akhirat. Ya, mereka meninggalkan syahwat dan hawa nafsunya. Ya, mereka termasuk adalah golongan salafun saleh yang mereka itu semangatnya, waktu-waktunya untuk khidmat kepada Allah. Di rumahnya khidmat kepada Allah. Ya, apa caranya khidmat kepada Allah? Kita ini di rumah, ya, jangan kita berkhoyal untuk di atas panggung saja, seperti untuk waduh siapa ya, enak ulama itu dakwah. Nah, kita bisa khidmat sama Allah dan Rasulnya di dalam rumah kita. Ya apa khidmat sama Allah dan Rasul dalam rumah kita? Kita tegakkan sholat 5 waktu di rumah. Kita hidupkan Al-Quran di rumah kita. Kita tegakkan zikir di rumah kita. Itu sudah kita berkhidmat sama Allah. Gak perlu kita keluar rumah kalau kita tidak mampu, ya. Misalnya kita sebagai orang awam, saya orang awam, tidak punya ilmu, tidak punya apa, tegakkan syariat Nabi Muhammad di rumah. Ya, itu yang terpenting dan itu yang paling bagus. Kalau sekarang umat-umat ini menegakkan saja syariat Nabi Muhammad di dalam rumahnya, semuanya sama-sama sepakat, tidak usah satu lawang, satu RW aja, masing-masing menegakkan syariat Muhammad, padang kampungnya. Ya, kan kerusakan gitu. Kan kerusakan sekarang ini apa? Waduh, kalau di luar rumah wali min auliyaillah, masuk rumah jadi setan. Ini banyak nih. Loh iya, ini banyak ini terjadi. Oh, kalau di rumahnya ketok-ketok orang baik, nasihati sana, nasihati gini, nasihati bojone dhewe gak iso. Ya, nasihatin anak sendiri enggak bisa. Ya, kalau nasihati orang, waduh paling rajin. Kalau bisa kasih mikrofon ceramah dia. Nah iya, Masya Allah. Tapi kalau nasihati anaknya sembahyang, anaknya ngaji nggak bisa. Subhanallah. Inilah yang bikin sekarang gitu. Orang nggak tahu tata cara mana yang harus didahulukan. Saya ruang lingkupnya bisa di rumah, ya di rumah tak tegakkan dulu. Kalau saya misalnya ruang lingkup ya di rumah dulu, habis itu kampung, habis itu baru orang luar. Apa yang saya bisa kerjakan di rumah, ya di rumah. Apa yang saya bisa kerjakan di kampung, ya di kampung. Apa yang saya bisa kerjakan di kampungnya orang lain. Apa yang saya kerjakan untuk anak muda sekarang, ya saya kerjakan semampunya. Tapi itu namanya khidmat kepada Allah. Ini yang punya musola bisa berkhidmat, ya. Yang ada musola, ada masjid, bisa itu termasuk khidmat kepada Allah. Jadi itu intinya. Tapi yang satu syaratnya, kita butuh keikhlasan saja. Jangan mengharap dalam kita berkhidmat kepada Allah, ya, jangan mengharap kita berkhidmat kepada Allah. Kita mengharap apa? Mengharap kelezatan dunia yang sesaat. Tapi kita mengharapkan kelezatan yang tidak ada habisnya, yaitu kelezatan surga. Makanya mereka orang salafun saleh, mereka itu himmahnya dan waktunya, semangatnya dan waktunya untuk berkhidmat kepada Allah. Ya. Keasikan mereka di alam dunia ini dan kesenangan mereka itu dalam sholatnya, dalam zikirnya,
dalam tahajudnya, awak lak seneng mendelok film jan. Awak sih nikmat delok HP, ya. Ya, subhanallah. Ini makanya sebuah waktu Ramadan saya sampaikan, kita dalam urusan ibadah itu yang kita inginkan itu kelezatannya. Bukan pokok dikerjakan. Ya, sama kayak makan kan gitu. Kan ada pokoknya makan, ada makan itu dinikmati. Oh, misalnya contohnya kemarin apa? Makan bakso di waktu hujan. Nah, itu kan totoroso namanya. Kalau makan bakso di siang bolong, sama itu wis panas ya. Kalau makan apa yang kalau di siang bolong? Es campur. Nah, itu namanya menikmati. Ya, subhanallah. Nah, ya mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang himmahnya untuk dunia, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tapi zaman sekarang, kata Habib Ali Habsyi, zaman sekarang orang banyak dihabiskan waktunya, semangatnya, kekuatannya untuk mencari dunia. Seakan-akan dunia itu diberikan, dunia itu ya, dunia ini dikasihkan hatinya sama dunia. Ini loh hatiku ya dunia. Ya. Jasadnya ini loh, seakan-akan mereka menghadiahkan kepada dunia hati mereka sama jasadnya. Padahal seharusnya hati itu untuk Allah dan Rasulnya. Kekuatan itu Allah dan Rasulnya. Dan jangan khawatir, dunianya pasti katut. Akhirnya kita didoakan di akhir ini oleh Habib Ali Habsyi, ya, diberikan semangat oleh Habib Habsyi. Kami ini sangat mengharap, ini harapannya Habib Ali Habsyi ya. Kami sangat mengharap, ya, supaya orang-orang pada zaman sekarang itu memakmurkan yang pertama apa? Majelis madaris, tempat-tempat ilmu agama, madrasah, pondok-pondok pesantren. Kemudian yang kedua al-maharib, masjid-masjid, musola-musola yang itu mihrabnya. Itu bagaimana caranya masjid itu bisa penuh dengan ketaatan. Jangan dibuat pokoknya masjid pokoknya 5 waktu. Masjid buat 5 waktu toh. Karena Nabi mencontohkan masjid itu bukan untuk 1 waktu saja. Masjid itu sama Nabi dibuat taklim, dibuat belajar, dibuat semua. Jangan cuma 1 waktu. Karena masjidnya Nabi yang pertama dibangun di Madinah itu bukan untuk 1 waktu saja, tapi digunakan walaupun untuk rapat kadang-kadang, sama rapat untuk masalah Islam. Karena center city-nya waktu itu, center Islamnya itu adalah di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Ya, ini yang diharap oleh Habib Ali Habsyi yang kita makmurkan. Walaupun kita tidak jadi takmir, tapi bagaimana kalau ada acara hadir gitu. Ya, kalau ada acara hadir, kalau ada taklim hadir. Ya. Akhirnya didoakan di penutupnya Habib Ali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita dunia seperti memperlihatkan kepada kaum solihin, ya, seperti Allah memperlihatkannya kepada kaum solih. Artinya apa? Artinya dunia ini di mata kaum solihin itu rendah sekali, ya, supaya kita Habib Ali mendoakan mudah-mudahan dunia ini di mata kita seperti yang ada di matanya kaum solihin. Amin. Al-Fatihah.